Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mas Edwin Service. Di video kali ini kita akan ngerakit komputer lagi ya. Ini pesanannya kantor kecamatan ya, 2 juta rupiah ya. Kita gunakan mobo favorit kita ya, Varo Varo H61 Plus ya, dengan chipset B75 ya. Seperti biasa di dalam paket kita ada berbagai macam peripheral seperti ini ya. Ada kitab-kitab, ada kabel SATA dan back panel. Ini dia motherboardnya ya, warnanya mantep ya. Ini desainnya saya suka sih kalau Varo nih, warnanya keren gitu loh ya. Nah ini dia mobonya. Sekarang kita pasang dulu yang pertama ya. Kita gunakan Core i5 ya, gunakan Core i5 ini prosesornya generasi 3. Ini dia Core i5 3570. Nah ini dia, kita pasang dulu. Nah kita lihat lekuannya di situ ya, jadi nggak bakal salah pasang gitu ya, nggak bakal kebalik ya. Nah gitu, kita kunci dulu. Sudah. Untuk selanjutnya kita pasang cooling fan ya. Ini kita pakai Q sama ya, karena ini katanya mau buat aplikasi yang lumayan digunakan untuk berjam-jam ya. Jadi kita kasih coolernya yang bagus ya, biar dia tetap adem ya, performa CPU-nya biar tetap optimal gitu kan. Kita kelentek dulu nanti ini kertas pelindungnya ini ya, jangan sampai enggak dikelentek, karena ya itu gunanya untuk membuang panas kan, harus kontak langsung dengan prosesor gitu kan. Nah ini dia Q sama, dan ini ada dudukannya ya. Dudukannya bisa untuk LGA atau AM ya, atau FM. Nah kita paskan begini. Kita pasang dulu penguncinya. Nah kita paskan lubangnya itu ya. Nanti ada garis-garisnya, itu ada garisnya 1, 2, 3. Kita samakan ya, garisnya 1, 2, 3. Kita pakai garis yang keberapa ini ya. Nah ini disamakan, jadi biar nggak menceng gitu kan. Iya, biar seimbang gitu ya kanan kirinya. Kita pasang lagi ya. Nah seperti ini dan seperti ini ya. Cara masangnya diagonal ya, dari kanan atas ke kiri bawah, dari kiri atas ke kanan bawah begitu. Kemudian kita pasang penguncinya ya. Tadi itu casing penguncinya. Nah ini penguncinya yang ini, yang hitam ini ya. Kita pasang semua ini ya. Kalau sudah terpasang, dia ada nongol ya, yang warna hitam ya, tembus begitu ya, jadi dia ngunci seperti ini. Nah kita tes dulu ya. Untuk RAM kita pakai Kingston Hyper-V, ini 8 GB ya. Ini saya pakaikan yang pakai heatsink ya. Pakai yang nggak pakai heatsink ya, yang nggak pakai heatsink tuh selisihnya cuma berapa puluh ribu apa berapa ribu gitu. Yang mendingan inilah ada heatsinknya ya, jadi lebih adem gitu ya. Kita pasang dan tampilannya lebih kece gitu kan. Sayangnya nggak warna merah ya, kalau warna merah lebih kece lagi nih ya. Selaras gitu. NVMe nya kita gunakan ya, NVMe kebanggaan kita bersama ya, untuk kelas kiri huri ya. RX7. Saya sudah pakai ini untuk saya pribadi gitu ya, udah hampir 2 tahun, kesehatannya masih aja oke. 95% punya saya, udah 2 tahun ya, 95%. Wah, termasuk bagus itu kan ya. Nah ini dia, mantap. Lalu kita install CPU coolernya ya. Kita kasih pasta dulu, pasta untuk prosesornya. Nah kita paskan, ini penguncinya seperti pengunci untuk soket AM ya, AMD gitu ya. Nah ini dia, kita paskan dulu. Memang agak susah-susah dikit sih ngepasin ke lubangnya itu ya. Nah ini dia sudah terpasang. Nah terkunci seperti itu ya. Jadi nah seperti ini penguncinya, seperti itu. Jangan lupa dicolokkan USB, bukan, maksud saya kabel fan-nya ya. Fan untuk power fan-nya kita colokkan dulu ya ke CPU fan di sini, soketnya ya. Kita rapihkan biar dia tambah ganteng ya. Nah kita lap-lap dikit. Untuk casingnya, ini casingnya saya baru pertama kali dipakai ini ya.
Ini sudah tempered glass, sudah termasuk power supply juga ya, and light. Nah, kita buka dulu. Yang saya suka dari casing ini adalah kenapa, karena ada airflow-nya itu bagus ya. Ada fan 2 di depan dan bisa dipasang lagi 1 di belakang gitu ya. Jadi bagus casing ini ya, walaupun dia tempered glass dia tetap adem gitu kan. Kita pasang back panelnya dulu. Ini kok kayaknya agak penyok ini. Kita akalin dulu dikit ya. Iya, casingnya bagus sih, tempered glassnya juga tadi bagus. Cuman kok kayaknya ini bahan aluminiumnya gitu loh. Bahan aluminiumnya itu kayaknya agak lembek gitu ya, agak kurang apa ya, kurang kokoh aja gitu ya. Ya namanya juga casing murah ya, berharga yang murah ya gini ya. Kalau casingnya yang harga 700 ribuan ya bagus. Oke, siap, mantap. Kita pasang dulu ya. Di sini ada CPU power. Nah, seperti ini, 4 pin ya. Untuk soketnya 8 pin, kita pasang 4 aja nggak apa-apa ya. Terus selanjutnya ada untuk motherboardnya ya, 24 pin, kita pasang juga. Terus sistem audio dan juga USB juga kita pasang juga. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, untuk yang belum tahu ya, untuk masang kabel front panel ya, kita baca buku manualnya seperti ini ya. Tuh, power on di nomor 2 dan 3 ya. Nanti ada pin yang tidak dicolok gitu ya. Nah, kita rapikan dulu kabelnya ini. Kita tali-tali gitu ya, biar ya rapi dikit lah ya. Tapi ya ini kadang-kadang kalau udah rapi gitu ya, mau dandan males gitu. Kalau misalnya nanti ada kerusakan atau apa gitu ya, karena udah rapi gitu dibongkar lagi gitu ya. Ya ini fungsinya biar kita lebih rapi aja gitu kan, nggak ganggu airflow yang di dalam gitu ya. Kita taruh di belakang. Jadi ini ada casing ini ada ruang untuk kabel manajemen juga ya. Ini bagusnya itu ya, warnanya putih gitu ya, tapi murah gitu ya. Nah, ini agak perlu sedikit tenaga ini karena ada kabel-kabelnya tadi ya. Nah, sudah ada yang nyangkut seperti ini. Kita tekan dikit, dorong. Dan sepertinya ini masih perlu di otak-atik nih ya. Kita pastikan dia sudah tidak bergeser-bergeser dan kita pasang bautnya gitu ya. Nah, ini dia mantap ya. Ganteng sih kalau menurut saya casingnya ya. Cuman ya itu, bahan aluminiumnya tuh agak lembek gitu loh ya. Nah, selanjutnya kita tes. Ini kabel powernya kita pasang. Buat yang baru nonton channel ini ya, baru nemu channel ini ya, jangan lupa di subscribe. Terus jangan lupa ya untuk dukung channel kita biar bisa rakit-rakit, bisa upload, sawer dulu, ada barcode-nya di atas ya, atau bisa klik di link di deskripsi. Ini dia hasilnya setelah kita hidupkan ya. Mantep banget ini ya fan-nya. Nah, ini dia, kita setting dulu biar kita bisa nginstal Windows-nya di NVMe ya. Nah, begitu komputer dihidupkan, kita tekan tombol ESC ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian mana ya? Oh, kita cek dulu ini prosesornya sudah ya. Ini dia Core i5 ya, 3570. Jadi kalau misalnya nggak kita setting dulu, nanti kita mau install NVMe-nya itu nggak muncul ya pas install itu ya, nggak muncul di partisi itu ya, bisa muncul pas di partisi itu nggak ada gitu. Jadi kita harus setting dulu biar bisa diinstal ke NVMe. RAM-nya terbaca 8 GB.
Nah, kita masuk ke bagian boot, terus CSM 16 ya. Nah, ini boot ini udah terdeteksi nih NVMe-nya di BIOS terdeteksi, cuman kalau di installer itu nggak terdeteksi biasanya. Kita masuk ke CSM parameter ya. Kita rubah semua menjadi UEFI only gitu ya. Semua kita rubah ke UEFI only. Nah, ini kita disable belum bisa karena apa? Karena harus dirubah dulu ya, tuh, reboot and try again. Ya. Ini kita ganti UEFI force coba. Kalau nggak percaya kita ganti nih. Kita ganti. Nah, nggak bisa kan? Jadi kita memang harus reboot dulu ya, biar tersimpan gitu kan. Ini semua sudah benar ya. Save, change and reset. Nah, setelah di reboot, kita masuk lagi ke bagian boot ya. Kemudian CSM parameters baru kita disable. Nah, seperti ini ya. Jadi biar dia bisa diinstal di NVMe gitu kan. Secure bootnya kita disable juga ya. Lalu kita save, reset ya. Ya, sudah disable. Save, reset. Dan kita lakukan instalasi seperti biasa ya. Kita colokkan USB-nya yang berisi Windows ya, installer Windows gitu ya. Nah, ini kita colokkan dan kita install ya. Nah, ini dia muncul ya. Kalau nggak kita setting di sini nggak muncul dia ya. Kita install aja langsung ya. Nah, kita buat dulu partisi untuk data ya. Kita kasih sistemnya 100 GB aja ya. 100 GB itu 102400 ya. Kita install di C ya, 100 GB aja. Sisanya untuk data ya lah. Nah, kita tunggu sampai dia selesai ya. Dan ini dia PC-nya, ganteng sekali ya. Buat yang baru gabung ya, subscribe ya, biar kita nanti upload lagi video terbaru. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Mantap.